Halo guys, di sini saya Dewasa Erlang. Di sini saya akan menjelaskan rancangan aplikasi berbasis web dengan judul tiket online wisata bahari. Nah, saya akan jelaskan di sini ada bab 1 pendahuluan dan bab 2 tentang pembahasan. Saya akan menjelaskan bab 1 terlebih dahulu. Nah, bab 1. Yang pertama adalah latar belakang. Penerapan dan pemanfaatan teknologi dan informasi di bidang bisnis penjualan masih belum optimal. Terbukti dengan masih banyaknya pelanggan yang melakukan pembelian secara langsung. Padahal jika dipesan dari online akan mempermudah kita untuk memesan tiket tersebut dan menghemat waktu pembelian tiket online, mencerminkan pergeseran besar dalam cara kita berpartisipasi dalam berbagai kegiatan hiburan dan rekreasi. Di sini memberikan kemudahan, aksesibilitas, dan kemampuan untuk menjelajahi banyak acara dan pengalaman yang beragam dengan lebih mudah dan efisien. Oke, lanjut. Ada rumusan masalah. Website pembelian tiket online ini dibutuhkan agar bisa menangani dalam proses pemesanan tiket secara online. Maka perusahaan dapat mengetahui permainan apa saja yang dipesan oleh pelanggan dan tidak terjadi kesalahan dalam pemesanan tiket wisata bahari. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup. Untuk memperjelas gambaran pada penjelasan makalah ini, maka dibutuhkan ruang lingkup. Pada makalah ini yaitu sebagai berikut. Pengerjaan aplikasi hanya berfokus pada tema awal, yaitu sistem penjualan tiket online berbasis web dengan fitur meliputi informasi, detail aktivitas dan harga. Makalah akan menjelaskan runtutan proses dan tahapan yang melalui penulis dalam mengembangkan aplikasi yang terkait, mulai dari analisis, desain, coding, dan implementasi. Selanjutnya di sini ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan tugas ini adalah implementasi website pembelian tiket online agar mempermudah dan meningkatkan penjualan. Dan batasan masalah. Penyelesaian tugas ini memiliki batasan-batasan masalah yang dibuat tanpa bermaksud menghilangkan maksud dan tujuan awal pembuatannya. Batasan-batasan masalah tersebut adalah ulasan mengenai website pembelian tiket online wisata bahari meliputi aktivitas pemesanan tiket dari customer. Nah, di sini ada bab 2. Yang pertama, bab 2-nya itu adalah analisis kebutuhan pengguna. Di sini ada nama aktor, admin, sistem, dan customer. Deskripsi kebutuhan sistem. Deskripsi kebutuhan pengguna aplikasi. Yang pertama, admin melakukan proses login. Yang kedua, admin menerima bookingan customer. Admin juga bisa menolak bookingan customer. Dalam artiannya itu dia menolak itu karena ada ketidakjelasan dalam data customer, atau ya maksudnya seperti kayak info yang kurang jelas dari customer itu bisa ditolak langsung dari adminnya. Yang keempat itu ada reschedule data main customer. Ada memverifikasi pembayaran customer, verifikasi data pesanan, menerima laporan pemesanan. Yang kedua ada sistem. Yang pertama itu adalah menyimpan data customer, sistem mengecek data pesanan, sistem menampilkan transaksi, dan sistem menyimpan data pesanan dan pembayaran. Yang ketiga ada customer. Yang nomor 1, customer melakukan login. Customer melakukan registrasi dalam artian jika tidak mempunyai akun. Customer memilih aktivitas yang ingin dimainkan. Customer melakukan pembayaran, mengisi alamat, tentukan tanggal letting. Seperti itu. Yang selanjutnya ada analisis perangkat lunak.
Yang analisis perangkat lunak, kebutuhan perangkat lunak dalam pemutaran website penjualan tiket online ini sebagai berikut. Ada nomor 1 operating sistemnya Windows, aplikasi servernya XAMPP. Yang ketiga ada programming language HTML, CSS, dan PHP. Yang keempat ada tipe aplikasi web based. Yang kelima ada browser Microsoft Edge. Terus sini ada analisis kebutuhan sistem. Fitur menunya manajemen reservasi, informasi lokasi, keamanan dan keselamatan, deskripsi aktivitas, pembayaran dan penagihan, pelaporan dan manajemen operasi, ulasan dan penilaian. Yang keterangannya itu manajemen reservasi. Sistem memungkinkan pengunjung untuk melakukan reservasi dan pembayaran secara online untuk berbagai aktivitas wisata bahari seperti snorkeling, selam, perjalanan kapal dan lainnya. Informasi lokasi. Sistem harus menyediakan informasi tentang lokasi, termasuk peta, cuaca, dalaman air, dan navigasi untuk membantu pengunjung merencanakan perjalanan mereka. Yang ketiga ada ada keamanan dan keselamatan. Sistem harus memberikan informasi tentang peraturan, peringatan cuaca, dan prosedur keselamatan untuk pengunjung. Harus ada sistem peringatan darurat dan prosedur evakuasi. Yang keempat ada deskripsi aktivitas. Sistem perlu memberikan deskripsi lengkap tentang aktivitas bahari yang tersedia, termasuk tingkat kesulitan, fasilitas, dan persyaratan khusus. Sajikan foto dan video untuk memberikan gambaran yang jelas. Yang kelima ada pembayaran dan penagihan. Dukung berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, transaksi bank, dan pembayaran online. Sistem harus dapat mengelola pembayaran dan penagihan secara efisien. Pelaporan dan manajemen operasional. Sistem harus memiliki fitur pelaporan untuk operator jasa bahari dan pihak berwenang, termasuk data pengunjung, inventaris peralatan, penyanderaan aktivitas. Yang terakhir ada ulasan dan penilaian. Sistem harus memungkinkan pengunjung untuk memberikan ulasan dan penilaian terhadap aktivitas dan penyedia layanan. Ulasan harus ditampilkan secara transparan, tidak boleh ditutup-tutupkan. Nextnya analisis perangkat keras. Nomor 1 laptop. Nomor 2 membutuhkan minimal dengan RAM 6 GB, memiliki penyimpanan 500 GB, memakai OS Windows 10, menggunakan prosesor Intel Core i3 Gen 8. Yang keempat ada handphone. Next. Di sini ada analisis PCs. Deskripsi performance, situasinya adalah customer akan membawa waktunya untuk ngantri, memesan tiket, dan memilih aktivitas yang ingin mereka mainkan. Solusinya adalah dengan adanya pemesanan tiket online, customer bisa melihat menu dari web yang sudah disediakan. Informasi, customer harus datang ke lokasi menanyakan terlebih dahulu tentang aktivitas apa saja yang dimainkan dan dapat dimainkan. Customer bisa melihat aktivitas apa saja yang dapat dimainkan dan minimum umur untuk memainkan aktivitas tersebut tanpa harus datang ke lokasinya terlebih dahulu. Yang ketiga ada ekonomik. Customer harus datang ke lokasi di mana itu memerlukan biaya dan waktu. Solusinya adalah dari web ini customer bisa menghemat biaya dan waktu karena bisa melihat aktivitas apa saja yang bisa dimainkan. Yang keempat ada kontrol. Situasinya sistem manual yang digunakan oleh karyawan memungkinkan bisa saja melakukan kecurangan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Solusinya apa? Solusinya adalah sistem ini dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam transaksi. Yang kelima, untuk proses pembelian tiket secara manual akan memakan waktu yang lama.
Proses pembelian tiket melalui web akan cepat karena customer datang dan menunjukkan tiket yang sudah dikonfirm. Yang terakhir adalah security. Informasi hanya bisa dilihat dengan cara pergi ke lokasi. Ya, solusinya tidak perlu pergi ke lokasi untuk mengetahui informasi secara detail. Tanya saja ke adminnya langsung, yang di webnya itu sudah tertera tentang informasi cuaca, informasi kedalaman air dan sebagainya. Di sini ada flowchart ya. Flowchartnya itu seperti ini guys. Bisa dilihat dulu flowchartnya. Mungkin agak kecil ya, karena ukurannya ini memanjang, jadi harus kita perkecil dulu. Banyak kelihatan kayak gepeng gini guys. Ya, di sini ada alur proses flowchartnya. Customer masuk ke halaman login. Yang kedua, jika sudah mempunyai akun customer, mengisi username dan password. Jika tidak mempunyai akun customer, pergi ke halaman registrasi untuk melakukan pendaftaran. Jika sudah customer masuk ke dalam halaman login. Yang keempat, jika sudah divalidasi, customer akan ditampilkan beberapa foto produk di halaman tiket. Setelah itu, customer akan memilih tanggal, jumlah wisatawan. Yang keenam, customer melakukan pemesanan. Yang ketujuh, customer akan input data pengunjung. Yang kedelapan, setelah itu customer akan ditampilkan detail pesanan. Kesembilan, setelah itu customer mengkonfirmasi pesanan. Dan setelah itu customer akan melakukan pembayaran. Jika gagal, akan kembali ke halaman pembayaran. Jika berhasil, customer akan langsung masuk ke dalam pencetakan tiket. Setelah itu, data customer akan disimpan di sistem database. Setelah itu, akan melakukan verifikasi kepada tiket database pemesanan dan selesai. Yang ada setelah itu ada data flow diagram atau DFD yang level 0 guys. Sini ada customer. Seperti ini ya guys. Customer semua informasi pemesanan tiket online, admin, dan petugas lapangan. Di sini saya isi petugas lapangan karena apa? Karena admin ini akan memberitahu tentang pesanan customernya untuk disiapkan keesokan hari kemudian. Seperti disiapkan permainan apa yang dipesan sama customernya, seperti itu, supaya jika ada suatu alat yang maintenance misalnya, bisa dilaporkan langsung ke admin dan mungkin langsung dikonfirmasi ke customernya bahwa ada alat yang maintenance, seperti itu guys. Narasi dari data flow diagram level 0 yaitu customer mengirimkan bukti pembayaran dan data pemesanan, dan sistem akan mengirimkan data pesanan dan bukti pembayaran. Sistem akan mengirimkan laporan pemesanan dan penjualan tiket. Setelah dikonfirmasi, admin akan mengirimkan etiket ke sistem dan sistem akan mengirimkan etiket kepada customer. Admin akan memberikan data berisi jadwal dan customer dan jumlah customer kepada petugas lapangan. Seperti yang saya bilang tadi itu kan. Yang kedua ada data flow diagram level 1. Ya seperti ini ya, customer seperti ya bisa dilihat guys, ada tabel informasi, ada tabel pemesanan, tabel jadwal, dan juga jika ingin pembatalan bisa. Narasi dari data flow diagram level 1. Proses pertama adalah pemesanan. Proses kedua adalah pembatalan. Jika customer ingin membatalkan, proses pertama itu pemesanan. Jika tidak langsung ke pembuatan tiket, seperti itu guys. Proses selanjutnya, customer ingin melakukan pemindahan jadwal. Jika ingin memindahkan jadwal, langsung ke gini. Pada DFD ini terdapat 3 entitas, yaitu customer, admin, dan petugas lapangan. Pada proses pertama, customer akan melakukan pemesanan, lalu pergi ke table pemesanan, dan admin melakukan konfirmasi terhadap
pesanan customer. Jika customer melakukan pembatalan, customer akan mengirimkan data pesanan dan data pembatalan akan dikirimkan ke customer. Jika customer melakukan pesanan akan melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti pembayaran. Setelah itu akan dicetak tiket customer dan diberikan kepada customer. 4. Yang terakhir, jika customer melakukan reschedule, customer memberikan data dan pesanan dan akan dikonfirmasi sama admin. Di sini ada entity relationship diagram. Ya, seperti ini ya. Ada customer, ada pemesanan, ada table produk, table foto produk, table admin, ada pembayaran juga. Dari entity relationship diagram, entity customer memiliki 6 atribut. Antara lainnya adalah ID customer sebagai primary key, nama customer, negara, nama email, saya tulis double soalnya nggak lihat. Maaf. Ada tempat tinggal, ada nomor HP. Nomor 2, pada tabel pemesanan memiliki 3 atribut, yaitu alamat office, data pemesanan, dan tanggal pemesanan. Pada tabel ketiga memiliki 3 atribut, yaitu nama produk, harga produk, dan foto produk. Pada tabel memiliki 3 atribut, nama produk, harga produk, dan foto produk. Pada tabel admin memiliki 4 produk, username, password, ID admin, dan nama lengkap. Entity pembayaran memiliki 5 atribut. ID pembayaran, harga, tanggal, bukti, dan jumlah. Terima kasih guys. Sekian dari PowerPoint yang saya buat mengenai rancangan aplikasi berbasis web dengan judul tiket online wisata bahari. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar guys, yang masih ingin bertanya tentang konsep buatan saya gitu. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.